Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan bagi kita untuk bertemu pada malam hari ini. Sebelumnya, pertama-tama yang terhormat kepada Abi Hanif dan Ida selaku pengasuh Pondok Camp Al-Quran Darul Hidayah. Yang kedua yang terhormat kepada guru-guru MTSF Al-Quran Darul Hidayah. Dan yang ketiga yang terhormat kepada kedua orang tua saya dan dahulu pula saya. Nah, jadi perkenalkan, nama saya Ahikam Tajul Aulia dan saya akan menjelaskan tentang kitab ulumul Quran, yaitu tentang berjudul Asbabun Nuzul di dalam Al-Quran. Jadi asbabun nuzul, asbab itu dia memiliki kata sebab, artinya itu adalah sebab. Jadi asbabun nuzul itu adalah sebab turunnya Al-Quran. Nah, jadi biasanya itu sebab turunnya nuzul itu turun ya. Sebab turunnya Al-Quran dikarenakan suatu kejadian untuk memberikan keterangan kepada kaumnya. Misalnya itu seperti ketika seperti ketika Nabi Muhammad dipepet-pepet oleh suku Quraisy, suku kafir pokoknya itu. Kemudian turunlah suatu ayat untuk menjelaskan. Dan Nabi Muhammad pun tertentu seperti buatlah suatu surah yang semisal. Nah itu kan kemudian mereka tuh langsung tidak bisa, kemudian langsung gitu. Nah, jadi sebab turunnya Al-Quran itu dikarenakan suatu kejadian atau dikarenakan menceritakan tentang kejadian itu. Seperti surat yang pertama kali turun Al-Alaq, Iqra, bacalah. Itu kan menceritakan bahwa pada masa itu Nabi Muhammad itu masih belum bisa baca. Ketika diperintahkan untuk Iqra, Nabi Muhammad menjawab aku tidak bisa baca. Kemudian malaikat Jibril Iqra hingga turunlah Al-Alaq ayat 195. Nah, kemudian begitu pula dengan kitab-kitab sebelumnya, ada kitab Injil, Taurat dan Zabur, itu pasti ada sebab-sebab turunnya. Jadi misalnya tidak hanya dengan turun begitu saja, tapi pasti ada sebab-sebabnya, atau dikarenakan kaumnya itu melenceng dari ajaran. Nah, kemudian tapi sekarang kitab Injil, Taurat dan Zabur itu telah dimodifikasi oleh pemeluknya. Sedangkan yang masih insya Allah murni itu adalah kitab Al-Quran. Nah, biasanya juga Al-Quran sebab sebetulnya Al-Quran adalah sebagai kebenaran atau sebagai bukti dan sebagai bahwa itu adalah suatu mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.